Ya, terima kasih Mas Zikri, Iya. Mbak Fitri, kemudian juga beberapa yang saya ternyata kenal di sini. Tadi ada beberapa, ada Mbak Okti, ada Mbak Lesti, ada saya kira ada Mas Dedi juga itu, ada beberapa Mbak Ana dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira satu kehormatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama kawan-kawan semua. Saya sebelumnya minta maaf mungkin yang pernah, karena ini sudah yang ketujuh, jadi saya diminta ngomong di webinar tentang pangan itu sudah yang ketujuh, jangan-jangan sudah ada yang pernah ikut di sesi saya. Nanti kalau pernah ikut mungkin agak bosan, tapi saya tadi malam sempat mencari beberapa slide yang saya kira informasi baru. Nanti saya tunjukkan termasuk kondisi ketergantungan beberapa komoditas kita. Dan dalam 2-3 hari ini ada berita yang agak mengkhawatirkan tentang pangan. Misalnya sekarang beberapa negara produsen pangan sudah merestriksi, membatasi, dia tidak akan kirim pangan ke negara lain karena akan diprioritaskan untuk kepentingan negara sendiri. Itu saya kira juga menjadi perhatian kita. Meskipun berkali-kali Pak Menteri Pertanian mengatakan pangan kita cukup, tapi saya kira kita tidak hanya bicara hari ini, tapi bicara 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, mungkin sampai akhir tahun yang saya kira kondisinya dalam beberapa komoditas cukup mengkhawatirkan. Saya akan mengawali dari kondisi umum dulu. Jadi urusan pangan ini tidak hanya menjadi isu besar ketika COVID, tapi bahkan sebelum COVID pun isu pangan sudah menjadi isu besar. Saya tunjukkan misalnya ini pemberitaan sebelum COVID. Jadi berbagai negara melaporkan ada sekian negara kekurangan pangan, ada negara yang kelaparan, bahkan FAO melaporkan mungkin lebih dari 1 miliar orang kekurangan gizi. Kalau yang kekurangan pangan mungkin ratusan juta ya. Tapi ini menjadi problem yang sangat serius. Ini sebelum COVID. Apalagi setelah COVID, itu pasti tadi Mas Zikri saya kira sudah menyinggung, karena setelah COVID ini ada berbagai problem terkait produksi, terkait distribusi, dan juga terkait pemasaran. Makanya nanti pasti problem pangan akan lebih serius dibanding sebelum COVID. Yang menyebabkan problem pangan serius apa yang bisa kita catat? Salah satunya adalah karena penduduk dunia sekarang kan sudah 8 miliar. Nanti saya tunjukkan di Indonesia misalnya sekarang sudah 267 yang setiap tahun bertambah kira-kira 1,5% atau 4 juta orang yang semua butuh makan. Kemudian juga bahan pangan itu kan tidak hanya dipakai untuk memakan orang, tapi ada nanti saya tunjukkan ada 4F kan. Jadi bahan pangan itu bisa dipakai untuk memberi makan orang, bisa dipakai untuk memberi makan ternak yang namanya feed, bisa dipakai untuk energi yang namanya fuel, bisa dipakai untuk serat-seratan yang namanya fiber. Jadi barangnya sama tapi dikompetisikan oleh 3 kepentingan. Walaupun nanti fuel juga dipakai manusia, ternak juga dimakan manusia, tapi bahan dasar pangan ini akan berkompetisi karena dipakai untuk kepentingan pangan langsung maupun 3 kepentingan yang lain. Belum lagi masalah perubahan iklim global, yang dulu kita bisa memproduksi dengan bagus ketika tidak ada kekeringan yang panjang, tidak ada hujan yang sangat intens misalnya, tapi sekarang sering terjadi banjir, kemudian badai, kekeringan yang ini mengganggu atau proses produksi menjadi terhambat. Lalu ini sepintas saya tunjukkan, misalnya saya baru dapat update tadi malam, misalnya ini kondisi tentang penduduk dunia yang kira-kira nanti tahun 2050, 30 tahun lagi diprediksi akan tembus 9,3 miliar. Untuk kasus Indonesia misalnya sekarang ini angkanya bahkan sudah ditulis 273 sekarang ya. Kalau saya mencatat dari statistik resmi itu masih 267. Sampai tahun 2050 nanti 300 juta yang semua ini adalah membutuhkan bahan pangan. Ini saya kira juga harus kita pikirkan, karena sawah-sawah kita bukannya bertambah, tapi sawah-sawah kita berkurang, lahan kering kita berkurang, karena sekarang tidak hanya dipakai untuk memproduksi pangan, tapi dipakai untuk industri, untuk pemukiman, dan lain sebagainya. Orangnya bertambah, yang mengkonsumsi bertambah, tapi fasilitas produksinya terutama lahan berkurang. Ini kan problem besar. Berarti kita harus melakukan strategi-strategi yang lebih serius supaya dengan lahan yang semakin berkurang, tapi kapasitas produksinya meningkat. Ada jalan keluar, nanti di bagian akhir saya jelaskan. Tadi sudah saya singgung, pangan itu strategis sekali ya. Tadi ada untuk pangan langsung, lalu untuk ekspor, untuk bahan pakan, untuk energi, dan seterusnya. Nah, ini saya kira kita skip saja. Ini sekedar update. Data saya tanggal 13, tapi tadi malam saya sempat cek lagi. Sekarang COVID ini kan semakin serius karena yang positif sudah 45.000, kemudian yang meninggal sudah hampir 2.500. Ini saya kira kondisi yang cukup serius bagi Indonesia. Ini berimplikasi tidak hanya di sektor kesehatan, tapi berimplikasi termasuk ke sektor pangan. Karena orang sekarang tidak bisa bekerja leluasa seperti sebelum COVID,
nanti akan berimplikasi dengan tidak bisa bekerja leluasa, berarti kemampuan produksinya akan berkurang. Ketika kemampuan produksi berkurang, berarti yang diproduksinya berkurang, lalu yang didistribusikan berkurang, lalu yang bisa dikonsumsi berkurang. Jadi nanti akan saling terkait. Ini tidak ingin saya jelaskan sangat detail, tapi prinsipnya bahwa tadi Mas Sigri sudah menyinggung, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Sektor pedesaan atau sektor pangan ini adalah sektor yang padat karya. Jadi orang bekerja banyak di desa, beramai-ramai, mulai proses menanam, memanen, dan seterusnya. Yang ini sekarang tidak bisa dilakukan seperti itu, karena sekarang prinsipnya kan ada social distancing, kemudian ada physical distancing, boleh bekerja tapi misalnya tidak boleh banyak-banyak, harus menggunakan masker, harus cuci tangan, tidak berdesak-desaan. Ini mau tidak mau pasti akan mempengaruhi aktivitas pekerjaan pertanian. Demikian juga logistik. Beberapa minggu yang lalu misalnya sempat ramai di media karena banyak sekali di daerah-daerah produksi kita bisa memproduksi banyak, ada cabai, ada ikan, ada udang, ada ayam, tapi tidak laku. Karena apa? Karena barang-barang itu tidak bisa dibawa dari pusat produksi ke pusat konsumen atau di kota. Di kota harganya sangat mahal, tapi di desa-desa harganya sangat murah. Di Kulon Progo dilaporkan cabai harganya cuma 5.000. Di Jawa Timur ayam harganya cuma 7.000 sampai dibagi ke masyarakat misalnya. Di Temanggung bawang putih misalnya harganya sangat murah. Lalu ditambah misalnya udang yang harganya biasanya 100.000 hanya 60.000 misalnya. Bukan berarti orang nggak butuh, orang butuh tapi tidak ada proses untuk mengangkut. Karena apa? Karena ada hambatan. Kemarin kan sempat ada hambatan-hambatan, misalnya penutupan logistiknya. Karena ada pembatasan PSBB dan lain sebagainya. Jadi ini menyebabkan betul-betul tidak hanya masalah produksinya, tapi masalah distribusi. Belum lagi masalah PHK. Jadi beberapa industri, beberapa usaha-usaha bisnis besar itu kan juga mengurangi aktivitas. Akibatnya sebagian besar itu di PHK. Angkanya nanti ada saya tunjukkan, bahkan angka yang terakhir itu sudah lebih dari 2 juta seluruh Indonesia yang di PHK ya. Ini saya kira juga persoalan serius karena desa-desa kita berarti nanti tidak hanya memikirkan orang yang sebelumnya di desa, tapi orang-orang yang baru yang pulang dari kota, yang ini tidak bisa kembali karena di PHK. Ini juga problem yang serius, di problem ekonomi, problem sosial, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya singgung bahwa aktivitas produksi terhambat, efisiensi produksi terhambat, kemudian juga pasti penerimaan masyarakat menjadi berkurang ketika dia tidak bisa berproduksi dengan bagus, harganya murah, bahkan mungkin bisa rugi ya, walaupun ya nanti kita jelaskan. Lalu secara global, FAO dengan beberapa lembaga internasional sejak awal, bahkan FAO sejak akhir Maret sudah mengatakan ini kita harus hati-hati loh, COVID ini punya dampak yang serius terhadap sektor ekonomi, terhadap sektor produksi, sehingga kalau kita tidak bisa handle dengan baik, kita bisa krisis. Termasuk lembaga-lembaga lain, misalnya IFAD, kemudian World Bank dan IFP itu sudah sangat serius memberikan peringatan kepada kita. Saya coba cuplik misalnya ini ada berita resminya FAO, lalu ada New Scientist, bahkan di Indonesia pun sudah ramai. Sekarang beberapa negara produsen pangan yang biasanya dia bisa mengekspor pangan ke berbagai negara, itu sekarang membatasi. Pasti mereka akan memprioritaskan masyarakatnya sebelum diekspor. Sehingga untuk kasus Indonesia, meskipun kita bisa memproduksi banyak, tapi karena penduduknya besar, kita kan tetap butuh impor. Nah, sekarang persoalan, karena kita tidak bisa mendatangkan beberapa barang dari negara-negara eksportir. Saya selalu mengatakan, di satu sisi ini adalah kekhawatiran, tapi sisi yang lain ini peluang. Artinya pasarnya jelas ada, kalau kita nanti bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, sumber daya lokal dan lain sebagainya, saya kira ini bisa kesempatan kita untuk merevitalisasi. Jadi bagaimana nanti di kota juga tidak harus lahan sangat luas, tapi ada urban farming, di pedesaan potensi-potensi lokal bisa kita garap. Ini saya cuplik tadi malam dari datanya UN misalnya, ini akan banyak sekali persoalan, terutama yang paling kanan, itu angka-angka paling kanan yang menunjukkan problemnya berapa persen dari kondisi normal. COVID ini menyebabkan problem. Bahkan di sektor produksi itu sampai 20% itu resiko potensi kekurangannya. Demikian juga kalau dari processing, kemudian layanan itu besar sekali, ada yang sampai potensi penurunan itu sampai 60%. Intinya tabel ini mengindikasikan kepada kita semua di seluruh dunia, karena ini kan data global, bahwa sektor pangan, sektor produksi punya ancaman yang sangat serius akibat COVID, sehingga nanti akan mempengaruhi sistem penghidupan pedesaan maupun juga sistem distribusi logistiknya. Dalam kasus Indonesia tadi sudah saya jelaskan, misalnya
meskipun gambar yang paling atas itu gambar ini adalah gambar sektor pangan, kuning ya. Kuning itu artinya tidak terlalu parah, moderate lah. Kalau yang merah itu yang paling parah. Pariwisata itu salah satu yang paling parah, betul-betul lumpuh pariwisata ya. Kalau pertanian masih bisa bekerja tapi warnanya kuning, artinya ini ya warning bahwa tenaga kerja di sektor pertanian, baik tenaga kerja di industri pertanian maupun tenaga non formal di pedesaan, itu ada potensi dia akan kehilangan pekerjaan ketika aktivitas produksi, aktivitas distribusi tidak bisa berjalan dengan baik. Saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan, ini data yang terakhir, dirilis tahun 2020, tapi ini sebenarnya data 2019, sebelum COVID pun, karena secara resmi COVID kan dimulai awal April di Indonesia, awal Maret 2020. Ini kondisi sampai akhir 2019. Sebelum ada COVID, posisi Indonesia pun dalam konteks ketahanan pangan juga belum mengembirakan. Secara global kita ranking 62 dunia. Saya mencoba menghitung-hitung untuk 10 besar negara di Asia misalnya, posisi kita hanya sedikit di atas Sri Lanka dan Filipina, tapi kita di bawah Thailand, Vietnam. Ini menunjukkan apa? Artinya apa? Jaminan pangan kita itu dalam kondisi tidak stable, baik dari sisi ketersediaannya, dari sisi kemampuan mengkonsumsi, lalu dari segi kualitas. Jadi ini memang sebelum COVID saja kita sudah punya masalah, apalagi setelah COVID pasti masalahnya lebih besar. Lalu orang selalu bertanya, bukankah kita bisa memproduksi sangat besar? Yes. Saya selalu mengatakan di Asia Tenggara itu kita juara. Kita produsen paling besar beras, paling besar jagung, kedelai, daging sapi. Kita hanya sedikit kalah urusan gula di Asia Tenggara tapi ya. Persoalannya bukan jumlah yang diproduksi saja, tapi yang mengkonsumsi. Ini sebelah kiri, ini datanya agak lama, 2016. Penduduk kita itu sudah menurut data ini 254 juta. Sementara negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam itu kan kurang dari 100. Jadi meskipun kita memproduksi sangat besar, juara Asia Tenggara, tapi ternyata setelah dibagi jumlah penduduk, kira-kira posisinya ini. Kita bisa lihat misalnya rasio, saya mencoba membagi jumlah yang diproduksi dengan jumlah penduduk, ternyata rasio semua komoditas kita itu rata-rata kecil. Misalnya beras itu kita jauh di bawah misalnya Laos, Kamboja. Kemudian jagung kita juga jauh di bawah Laos misalnya. Gula juga begitu, daging juga begitu. Jadi urusan pangan ini bukan urusan berapa besar yang diproduksi, tapi juga berapa banyak orang yang mengkonsumsi. Meskipun yang diproduksi besar, sebagai contoh misalnya Cina itu produsen beras nomor 1 di dunia, dengan produksi lebih dari 200 juta ton ya. Tapi tetap dia impor beras, karena apa? Karena penduduknya 1,3 miliar. Jadi ini persoalannya termasuk orang yang mengkonsumsi, bukan hanya masalah jumlah yang diproduksi. Ini menarik sekali. Data ini saya peroleh tadi malam juga dari WFP, World Food Programs. Ini menunjukkan angka ketergantungan kita terhadap impor. Yang paling kiri, yang bulatnya paling atas itu menunjukkan kita sangat tergantung kepada impor. Semakin ke kanan, semakin kecil ketergantungan kita. 100% kita impor gandum itu yang paling kiri. Yang saya kasih panah merah itu yang besar sekali, yang itu di atas 50%. Gandum 100% kita impor, kemudian ternyata garlic itu bawang putih juga kita impornya 93%, saya baru tahu. Dugaan saya cuma 50%, ternyata angkanya besar sekali. Kedelai juga kita impor 72%. Kita hanya mampu memproduksi 30%. Kemudian gula kita impor hampir 70%. Beras kita memang impor tapi hanya 6%. Artinya sesungguhnya kalau beras relatif aman, kita hanya impor 6% dan itu biasanya di saat-saat akhir tahun, misalnya saat-saat kita sedang paceklik karena kita sedang tanam tapi belum panen. Tapi beberapa komoditas terutama 4 yang kiri ini dalam situasi yang berat karena impor kita lebih dari 50% dari kebutuhan nasional. Saya mencoba mengawinkan data produksi dengan data kita itu biasanya impor dari mana itu ya. Atau data impor lalu kita bandingkan dengan data COVID. Karena tadi pilihannya kan kalau kita tidak cukup kita akan impor. Tapi kita harus melihat negara-negara yang mengekspor pangan itu juga sekarang mengalami COVID. Beras misalnya kita kadang-kadang mendatangkan dari Vietnam dan Thailand, ternyata Thailand juga punya problem COVID yang cukup tinggi, hanya Vietnam saja yang aman. Demikian juga kedelai, Amerika itu paling parah malah COVID-nya, karena sekarang pasiennya sudah tembus dari 2 juta ya. Demikian juga gandum Ukraina, Kanada, Amerika pun punya persoalan yang sangat serius dengan COVID. Gula juga begitu, daging sapi juga begitu, sayuran dan buah-buahan kita impor dari Tiongkok, dari India, dari Thailand, mereka pun punya persoalan yang sama. Artinya apa? Artinya sekarang kita tidak bisa mengandalkan lagi
kalau kita punya uang, kurang pangan, impor saja itu nggak bisa lagi sekarang. Karena berbagai pemberitaan juga mengatakan negara-negara produsen pangan pun sekarang akan sangat hati-hati untuk melepas stok pangannya, dan mereka pasti akan memprioritaskan untuk kebutuhan nasional. Artinya apa? Artinya ya kita harus dengan sangat serius mengoptimalkan sumber daya kita. Nanti kita diskusikan, sumber daya kita sebenarnya banyak sekali. Kita punya pangan lokal, kita punya berbagai sumber daya yang sekarang saatnya kita lah untuk digerakkan. Lalu yang lain misalnya ini saya kira tidak usah terlalu detail, tapi yang paling kanan, gambar paling kanan itu saya kira yang pernah menjadi perhatian sangat serius Pak Presiden di akhir April. Di akhir April tanggal 24 Pak Presiden mengadakan rapat terbatas yang merilis beberapa provinsi itu kekurangan pangan, ya, beberapa provinsi kekurangan pangan untuk beberapa komoditas. Misalnya ini untuk bawang putih, ada 31 provinsi dari 34 itu yang kekurangan stok, artinya antara yang diproduksi dan konsumsi kurang. Gula juga di 30 provinsi, bahkan cabai itu di 23 provinsi dalam posisi kurang, gitu ya, antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, dan seterusnya. Kalau beras relatif aman, hanya 7 provinsi dari 34. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa situasi tiap daerah di Indonesia pun dalam beberapa komoditas agak mengkhawatirkan, karena apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan, paling tidak kondisi April ya, April itu 2 bulan yang lalu itu kurang. Ini saya kira datanya seperti itu. Ini ada data sangat menarik. Ini coba dikomparasikan 3 tahun. Ini beras. Kenapa saya ngomong beras? Karena beras itu selalu menjadi komoditas ekonomi dan komoditas politik. Kurang beras itu tidak hanya masalah orang tidak bisa beli, tapi bisa menjadi masalah politik yang sangat besar, bahkan bisa menjadi masalah sosial. Ya, jadi ini serius sekali. Ini menarik karena yang merah itu kan angka sekarang ya. Bulan Juni itu, tapi memang Juni belum selesai. Bulan Juni itu biasanya kita agak tinggi, mendekati 3 juta ton ini ya. Tapi sekarang angkanya baru 1 juta ton. Ini masih kurang 2 minggu lagi. Kalau situasinya ternyata menurun, itu pasti mengkhawatirkan. Jadi ini kondisi yang agak mengkhawatirkan bahwa produksi kita sudah kelihatan trennya tahun 2020 ternyata agak mengkhawatirkan dibanding 2018, 2019. Saya punya gambar yang selalu saya pakai di mana-mana. Kalau sekarang bulan Mei, Juni, Juli itu mungkin tidak terlalu masalah sampai Agustus ya dengan produksi. Tapi saya agak mengkhawatirkan nanti September mulai Desember. Karena apa? Karena orang menanam padi itu kan waktunya 4 bulan. Kalau sekarang kita tidak bisa memproduksi dengan baik karena hambatan-hambatan sarana produksi, hambatan sistem kerja, berarti nanti 4 bulan kemudian kan baru terasa dampaknya. Sehingga saya kasih tanda merah September mulai Desember ini betul-betul warning. Karena kalau kita tidak bisa menyiapkan mulai sekarang, berarti nanti resiko 4 bulan terakhir itu sampai akhir tahun saya kira dalam kondisi yang berat. Lalu apa usulannya? Ini ada berbagai strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama produksi. Produksi tetap harus jalan, nggak bisa kita karena mengandalkan impor nggak bisa. Mau tidak mau kita tetap harus melakukan produksi. Tentu tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berproduksi di pertanian, peternakan, perikanan ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Mereka harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, ya harus standar lah. Jangan sampai mereka karena ingin berproduksi terlalu semangat mengabaikan kesehatan malah nanti kena. Gitu ya. Distribusi juga begitu. Kalaupun orang dibatasi, tapi kalau barang terutama pangan saya kira ini betul-betul harus direlaksasi. Supaya apa? Supaya kelancaran distribusi pangan itu menjadi lancar. Tidak ada lagi daerah yang kurang pangan karena gara-gara transportasi pangan itu nggak bisa berjalan baik. Demikian juga alat-alat penting sekali ketika kita tidak bisa berdesak-desaan dengan cara padat karya, berarti sekarang kan harus ada alternatif alat-alat misalnya. Alat mesin di pertanian mungkin perlu diperbanyak, benih, pestisida, pupuk, termasuk alat kesehatan. Desa-desa kita sekarang perlu disediakan misalnya alat-alat yang membantu urusan perlindungan diri, apakah itu masker dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak ada problem lagi bagi masyarakat yang di desa untuk memproduksi karena mereka cukup aman, punya peralatan sehingga bisa bekerja sebagaimana biasa, meskipun tetap diatur tidak boleh berdesak-desakan. Demikian juga masalah subsidi harga, pembebasan pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Lalu sekarang mulai muncul tren pemasaran model digital ya. Saya kira ketika orang tidak bisa berdesak-desakan datang ke pasar untuk membawa barangnya, berarti harus ada alternatif. Alternatifnya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi informasi, aplikasi dengan jasa pengiriman, sehingga nanti orang-orang yang di desa bisa memproduksi, kemudian nanti dibawalah ke kota dengan bantuan teknologi informasi melalui jasa pengiriman. Kalau itu dilakukan, saya kira ini akan cukup membantu proses distribusi barang, pemasaran, dan lain sebagainya.
Yang ini sekarang di masa pandemik ini luar biasa. Jadi sekarang sudah mulai jalan seperti tadi disebut Mas Zikri, Pak Rimawan dan sebagainya kan sebenarnya memfasilitasi yang terakhir ini. Sonjo itu kan sebenarnya bagaimana dia mempertemukan produsen dan konsumen melalui aplikasi. Ya. Lalu yang lain, ini saya kira akan saya skip saja. Saya ingin mengatakan Kementerian Pertanian itu sesungguhnya sudah melakukan berbagai cara. Ada yang sudah sangat sesuai dengan kondisi COVID, tapi ada yang saya kira masih perlu direvitalisasi, diperbaiki. Tapi prinsipnya sudah dilakukan. Termasuk yang paling akhir, misalnya saya mendapatkan data, mereka itu akan memberikan bantuan tunai kepada petani. Yang saya dapatkan data dari Antara, misalnya mereka akan mengalokasikan bantuan 600.000 per bulan selama 3 bulan untuk 2,4 juta petani. Hanya saya mempertanyakan, angka ini terlalu kecil menurut saya. Karena apa? Karena petani kita menurut data yang terakhir kan 27 juta. Kalau yang diberi hanya 2,4 juta, berarti yang 24 juta terus gimana ini nasibnya? Ini kan jadi persoalan juga. Yang mendapat bantuan 600.000 itu siapa? Buruh tani, petani yang lahannya sangat kecil, atau siapa? Ini saya kira tidak mudah dan ini saya kira harus dipikirkan. Ya mungkin kalau sepanjang punya kriteria ya nggak ada masalah. Misalnya nanti yang betul-betul dapat bantuan langsung adalah petani yang seperti apa, sementara petani-petani yang lain misalnya dapat bantuan tidak harus uang tunai, tapi dalam bentuk sarana produksi, dalam bentuk fasilitas pemasaran, dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini harus dicek betul. Ini yang menarik, tadi sudah saya sampaikan, pada rapat terbatas kabinet di akhir April, 24 April tepatnya, itu dilaporkan berbagai media, Pak Presiden itu kan sampai meminta kepada Menteri Pertanian, Menteri BUMN, supaya segera cetak sawah. Karena apa? Karena ada dua isu besar. Yang pertama ada ancaman produksi distribusi pangan gara-gara COVID. Yang kedua itu ada laporan dari Pusat Meteorologi, Geofisika, dan tentang cuaca bahwa ada prediksi di kemarau itu akan panjang tahun ini. Meskipun hari ini hujan lebat ini di rumah saya, tapi diprediksi sampai akhir tahun itu akan ada kemarau, bahkan mungkin sampai awal tahun depan. Sehingga ketika kemarau kan kekurangan air. Ketika kekurangan air orang nggak bisa produksi, pasti kekurangan pangan. Makanya salah satu yang diusulkan adalah bagaimana cetak sawah. Meskipun saya mengatakan cetak sawah itu bukan urusan sebulan 2 bulan, nyetaknya saja mungkin butuh 1 tahun dan itu tidak bisa ditanami secara langsung. Jadi saya kira idenya bagus cetak sawah, tapi ini bukan jangka pendek untuk menyelesaikan problem sekarang dan tahun depan, tapi untuk menyelesaikan problem jangka panjang. Saya kira ada problem yang ada strategi yang lebih masuk akal dan lebih cepat. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa cetak sawah sangat strategis, tapi ini jangka panjang dan jangka menengah tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sekarang. Kan nggak mungkin cetak sekarang langsung panen bisa, nyetaknya saja butuh waktu beberapa bulan atau bahkan tahunan, nanamnya 4 bulan, panennya kan baru tahun depan. Lalu supaya kita bisa menyelesaikan problem sekarang, berarti ya kita harus melakukan problem yang sangat cepat, misalnya intensifikasi yang sawah yang ada sekarang. Kalau kita nanam sekarang berarti kan 4 bulan lagi panen. Lahan-lahan kering kita banyak, selama ini lahan kering belum diperhatikan dengan baik. Termasuk lahan-lahan pekarangan, di pedesaan banyak sekali lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Termasuk di kota. Bicara pertanian kan tidak bicara pertanian yang ada di desa, tapi bicara urban farming. Sekarang bahkan laporan internasional mengatakan berbagai negara mulai menginisiasi pertanian di perkotaan. Bisa di teras-teras, bisa di atap-atap, bisa di tembok-tembok dengan berbagai alat yang sederhana, mulai dari bekas botol, kemudian plastik yang tebal, sampai media yang permanen itu dipakai untuk menanam berbagai sayuran, dan sekarang sudah dilakukan. Ini saya kira jalan keluar juga. Di desa tetap dioptimalkan, tapi di perkotaan pun bisa dilakukan dengan urban farming, termasuk diversifikasi pangan. Kalau nanti kita tidak bisa impor gandum, sekarang bagaimana caranya mengganti, mensubstitusi misalnya komoditas yang mirip gandum. Kita punya sorghum misalnya. Sehingga kita tidak perlu impor 10 juta ton gandum lagi, karena memang mungkin ada hambatan-hambatan. Tapi kita bisa memanfaatkan berbagai bahan yang kita miliki yang karakteristiknya sejenis, lalu bisa dipakai untuk membuat mie, bisa dipakai untuk membuat roti, bisa dipakai membuat dan lain sebagainya. Lalu ini saya kira secara teknis saya tidak ingin jelaskan satu persatu, bahwa di pedesaan tadi sudah saya singgung banyak sekali yang bisa kita lakukan, mulai dari intensifikasi sawah. Kalau selama ini kita baru tanam 1-2 kali, sekarang bagaimana irigasi diperbaiki sehingga bisa tanam sampai 3 kali. Lahan kering. Kalau selama ini lahan kering untuk perkebunan, bagaimana didorong lahan kering juga untuk pangan. Jadi nanti di sela-sela tanaman perkebunan, misalnya ada tanaman umbi, ada padi ladang, dan lain sebagainya. Demikian juga pekarangan, tadi sudah saya singgung, strategis sekali. Yang belum banyak digarap itu processing. Jadi selama ini produsen-produsen pangan itu kan menjual pangan dalam bentuk raw material. Dalam padi ya dijual begitu saja, beras misalnya.
Ketela juga begitu, tapi bagaimana nanti di desa-desa didorong ada processing. Kalau kita memproduksi ikan misalnya, selama ini kan dijual borongan di kolam, tapi bagaimana petani nanti diajari ikannya dibersihkan, lalu diberi bumbu, jualnya mungkin ikan dalam bentuk bumbu. Karena sekarang mulai banyak ikan-ikan, daging, dan lain sebagainya sudah dibumbui, kemudian nanti konsumen membeli tinggal diolah. Itu saya kira sekarang dalam kondisi pandemi ini sangat strategis sekali, konsumennya jelas ada, lalu teknologinya tidak tinggi. Saya kira nanti teknologi menengah pun bisa dilakukan, orang-orang desa bisa diajari, termasuk nanti dengan kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Minggu yang lalu saya baru bercerita, minggu ini bahkan ya hari Kamis, mungkin kelembagaan ekonomi seperti BUMDes, seperti koperasi, seperti kelompok tani, saya kira bisa menggerakkan, menampung usaha-usaha masyarakat, processing, dan lain sebagainya, termasuk pemasaran ya. Kalau selama ini pemasarannya masih individual satu persatu, bagaimana di masa pandemi, jangan setiap orang memasarkan, risikonya tinggi, tapi bagaimana di organisasi, dengan pasar lelang, dengan e-marketing, dengan apalah, nanti saya kira ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Di kota memang bisa melakukan, tetapi tentu tidak seluasa di desa, karena potensi di kota kan nggak ada. Sawah-sawah di kota ya sudah sangat sedikit, dan bahkan mungkin nggak ada. Lahan kering juga nggak ada, sehingga yang bisa dilakukan di kota mungkin terbatas. Paling tidak, intensifikasi pekarangan. Di kota pun tidak harus punya lahan 200 meter, 100 meter, bahkan punya halaman 10 meter saja bisa dipakai. Lalu, kalaupun toh tidak bisa melakukan produksi, paling tidak bisa processing. Mungkin bahan bakunya didatangkan dari desa, tapi orang-orang kota sebagian bisa memanfaatkan dengan UMKM, itu industri pengolahan. Demikian juga pemasaran. Saya kira strategis sekali karena di kota itu, teknologi informasinya berkembang, jaringannya berkembang, infrastrukturnya berkembang, sehingga nanti ada linkage antara desa sebagai produsen bahan baku, lalu di kota diproses dan dipasarkan. Itu saya kira di kota pun bisa melakukan. Ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tadi sudah saya singgung, sebenarnya kita bisa bermain di sektor produksi, bisa bermain di distribusi dan pemasaran, termasuk bisa di diversifikasi. Kita kaya sekali produksi bahan baku lokal, umbi-umbian kan luar biasa. Tapi selama ini umbi-umbian itu kan belum menjadi pangan utama. Jadi kita menghasilkan umbian sekedar dipakai untuk snack. Misalnya kita punya gembili, punya gadung, punya ganyong, punya apa kan sekedar menjadi makanan tambahan. Tapi seandainya kita bisa olah menjadi makanan yang sehat dalam bentuk tepung, saya kira bisa menjadi makanan utama. Karena bisa menjadi tepung, menjadi roti, menjadi kue, menjadi brownies, menjadi macam-macam, saya kira ini bisa menjadi substitusi dari beras. Ini saya kira strategis sekali bagaimana diversifikasi bisa kita lakukan. Ini sekedar contoh, misalnya di desa-desa maupun di kota kita bisa bermain di tumpang sari. Jadi desa-desa kita sekarang mestinya tidak hanya tanaman tunggal padi, tapi bagaimana tumpang sari, sehingga nanti produksinya beragam. Kalau tanaman padi gagal, masih punya jagung, masih punya umbi, masih punya kedelai, dan lain sebagainya. Demikian juga di kota, ketika lahannya sempit, saya kira bisa verticulture, gitu ya, bisa menggunakan berbagai bahan. Perikanan juga begitu, tidak harus kolam yang permanen, tapi bahkan dengan terpal. Sekarang di desa-desa, saya lihat di Gunung Kidul itu, yang dulu sangat sulit memelihara ikan, tapi sekarang orang bisa memanfaatkan terpal, bahkan bisa dengan drim bekas, lalu ditutup dengan plastik, kemudian orang bisa memelihara. Bahkan yang paling baru sangat menarik, kombinasi antara sayuran dengan ikan. Pakai ember yang besar, kemudian di dalamnya ikan, di atasnya ada sayuran. Jadi tidak usah memberi makan ikan, karena ikannya bisa makan dari sisa-sisa sayuran yang ada di atasnya. Yang paling kanan adalah inovasi, karena salah satu kunci kondisi sekarang mungkin inovasi. Bagaimana misalnya nanti kita memproduksi berbagai hal, termasuk misalnya ikan itu dibumbui. Kebetulan saya kenal seorang wirausahawan, misalnya dia sampai sehari itu bisa menampung 2 ton ikan, ada lele dan lain sebagainya dari para produsen ikan, lalu dia proses, di frozen, kemudian dibumbui, lalu dia menawarkan melalui WA kepada orang-orang, itu sudah dibumbui, lalu konsumen itu tinggal membeli, kemudian tinggal dicairkan, udah tinggal digoreng. Itu saya kira praktis sekali. Aplikasi, ini saya kira juga strategis sekali ya, mulai dari aplikasi yang sangat sederhana. SMS itu kan aplikasi sesungguhnya, bagaimana produsen dan konsumen ketemu melalui SMS. Saya punya apa, harganya berapa, saya butuh apa, dikirim kemana. Lalu yang agak maju sedikit misalnya WA Group, yang maju sedikit aplikasi yang agak complicated, misalnya seperti yang kami kembangkan di Desa Apps, itu sudah mengembangkan aplikasi yang menunya macam-macam. Ada menu perkiraan cuaca, menu tentang kondisi lahan, menu tentang inovasi, bahkan sekarang sedang kita dorong supaya ada menu tentang marketing. Kita tidak membeli produk, tapi aplikasi kita itu mencoba menampung
siapa yang memproduksi, di mana tempatnya, jumlahnya berapa, lalu nanti konsumen masuk. Sehingga harapannya akan memfasilitasi transaksi antara produsen dan konsumen, mereka tidak perlu ketemu di pasar fisik, tapi ketemu di aplikasi. Kalau itu terjadi, saya kira akan sangat membantu mereka, dan selama ini tidak ada biaya, jadi orang yang masuk di dalam aplikasi ini free, karena ini masih bentuk pengabdian masyarakat. Ada juga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan private, sektor swasta, yang kadang-kadang berbiaya ya. Tapi saya kira sekarang banyak juga yang dikembangkan tanpa biaya, yang kalau Rego Pantas itu berbiaya. Tapi intinya anak-anak muda sekarang mulai mengembangkan volunteer-volunteer dalam kondisi COVID ini, bagaimana supaya antara produsen pangan, konsumen pangan ketemu dalam satu aplikasi, lalu mereka bisa bertransaksi sehingga prosesnya menjadi mudah. Lalu hal yang lain yang penting, desa-desa kita itu kan sekarang punya uang yang cukup besar. Di Kamis yang lalu saya diskusikan di forum Rural Corner di PSBK UGM. Dalam 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir, dana-dana yang masuk ke desa itu sangat besar. Misalnya tahun 2015 jumlahnya 20 triliun. Yang terakhir bahkan jumlahnya sampai 71,19 triliun. Yang kalau dibagi dengan jumlah desa yang jumlahnya kira-kira 74.000 sekian, itu per desa kira-kira kalau yang terakhir dugaan saya sudah melebihi 1 miliar. Saya membayangkan duit 1 miliar ini tidak hanya dipakai untuk infrastruktur desa, misalnya membangun jembatan, membangun jalan, membangun sekolah, tapi sebagian mesti dipakai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya kira sekarang strategis sekali dalam kondisi COVID ini, bagaimana sebagian dana kita yang ada di desa-desa itu dipakai untuk merevitalisasi sistem-sistem pertanian yang ada di sana, apakah peralatannya, apakah inovasinya, ataukah sistem produksinya, ataukah pengolahannya, yang nanti mungkin bisa bekerja sama dengan BUMDes, lembaga-lembaga ekonominya, bisa bekerja sama dengan kelompok produsen, bisa bekerja sama dengan koperasi dan lain sebagainya, tapi dana-dana itu prinsipnya adalah menggerakkan ekonomi desa. Itu saya kira strategis sekali, ini tinggal tergantung kepala desa dan aparatur serta diskusi dengan masyarakat desa melalui perencanaan anggaran desa. Lalu saya membayangkan kuncinya bukan berarti petani-petani tua yang ada di desa, nelayan tua, petambak tua itu nggak bermanfaat, ya mereka sangat bermanfaat, tapi sekarang banyak sekali berbagai aktivitas digerakkan orang-orang muda. Termasuk saya kira sore ini saya sedang berdiskusi dengan orang-orang muda yang sangat energik, bagaimana nanti orang-orang muda itu kita dorong menjadi profesional yang betul-betul serius sekali. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh orang-orang muda yang bahkan mereka ada yang sarjana, tidak mencari pekerjaan mapan di kantor, tapi mereka menginisiasi pertanian organik lalu bisa menghimpun ratusan orang di Semarang misalnya. Akhirnya apa? Harganya sangat bagus, pasarnya berkembang, nanti saya tunjukkan. Saya kira orang-orang muda itu strategis dalam kondisi COVID maupun kondisi pertanian secara umum, karena apa? Karena mereka punya pengetahuan yang luas, punya sikap yang positif, kemudian punya keterampilan, punya jaringan informasi, termasuk punya kemampuan negosiasi membangun jaringan. Sementara kalau produsen-produsen pangan yang sudah senior, ya mungkin mereka biasanya melakukan apa yang mereka lakukan. Saya kira memang kita ke depan akan sangat tergantung pada orang-orang muda yang ini sangat strategis sekali. Ini contoh di Kulon Progo misalnya, di lahan pasir yang dulunya pasir betul, ini kawan-kawan kalau ada waktu bisa cek di Panjatan sepanjang pesisir selatan, ini penggeraknya orang-orang muda. Bagaimana orang-orang muda melakukan inovasi, mengolah lahan pasir menjadi lahan-lahan yang sangat produktif. Itu di Kulon Progo. Saya datang ke beberapa tempat di Papua misalnya, di Merauke, bagaimana orang-orang muda sekarang mengembangkan ubi jalar. Yang dulu mereka sangat tergantung sagu, tapi sekarang orang-orang muda mulai masuk, menanam ubi jalar, hasilnya sangat bagus. Yang ini mungkin ke depan Papua pun akan menjadi lumbung pangan. Bukan lumbung padi, tapi mungkin lumbung umbi-umbian dan lain sebagainya. Ini misalnya di Sleman, mereka mengembangkan mina padi ya. Jadi sawah tidak hanya sekedar dipakai untuk nanam padi, tapi di sela-sela padi itu ada lelenya, sehingga ada potensi ekonomi, karena panennya dua, panen padi sekaligus panen ikan. Di Kulon Progo juga begitu, di sela-sela tanaman perkebunan, ditanami cabai dan lain sebagainya, semangka, sehingga mereka punya potensi yang, ini semua penggeraknya orang muda. Ini yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya baru berpartner dengan Mas Sofyan ini, seorang lulusan sarjana dari Satya Wacana, lalu dia di kampungnya itu di Semarang, Kopeng ya. Di Kopeng dia ternyata menginisiasi mengembangkan sayuran organik dengan mengumpulkan sekian ratus orang, lalu ini sekarang pasarnya sudah sangat berkembang. Bahkan dia mengatakan, COVID ini bukan masalah bagi saya Pak, karena justru permintaannya sangat besar. Karena orang sekarang malas bepergian ke supermarket, takut kena COVID, kemudian orang pingin yang fresh, lalu justru langsung dari produsen itu sangat besar peluangnya. Karena mereka ingin dapat sayuran yang sangat fresh, kemudian tidak harus berdesak-desaan.
kata Mas Sofyan ini justru di masa pandemi ini order sayurannya itu berkembang sangat pesat dibanding sebelum pandemi. Jadi memang kadang-kadang satu hal itu bisa berdampak positif dan negatif. Ini termasuk yang mendapat dampak positif akibat pandemi karena permintaan sayuran organik berkembang sangat besar. Ini salah satu contoh misalnya Charlie, ya orang muda yang mengembangkan sayuran organik, kangkung terutama omsetnya sampai 97 juta per bulan, luar biasa. Ini sebenarnya potensinya besar sekali. Lalu ini misalnya Pramudia, kalau selama ini orang nanam lengkuas, nanam jahe, nanam apa dianggap sebelah mata, tapi Pramudia ternyata punya jaringan bisa ekspor ke Eropa. Ini kan penggeraknya orang-orang muda. Ini misalnya Miftahul Huda, dia mengembangkan kentang ya di Jawa Barat, kentang untuk dipasok ke beberapa fresh food itu kadang-kadang kan butuh yang size tertentu yang harganya sangat mahal. Jadi dia bisa membuat kentang yang besar bekerja sama dengan petani, harganya menjadi bagus, lalu pasarnya besar. Ini tidak hanya urusannya laki-laki, wah ini ada Mbak Okti nih teman saya. Ini ternyata perempuan pun bisa memainkan peran yang sangat strategis dalam pengembangan pangan ke depan, termasuk Mbak Leli ini di petani muda di Kulon Progo, misalnya dia mengembangkan pepaya California. Yang kalau metik tidak harus dengan tangga, tapi cukup dipetik pendek-pendek sekali, cukup dipetik sambil jongkok saja kadang-kadang malah bisa. Ini saya kira urusan gender itu juga penting sekali, tidak hanya urusannya laki-laki, urusan pertanian, peternakan, perikanan pun sekarang perempuan mulai masuk, dan saya kira ini ke depan juga orang-orang muda ini bisa masuk kemana-mana, termasuk di Kulon Progo misalnya, mereka mulai mengembangkan inisiasi kalau selama ini pasarnya kan pasar konvensional. Mereka didatangi tengkulak atau mereka membawa barang ke pasar, kemudian dibeli dengan harga yang murah, tapi ternyata mereka mengembangkan inovasi pemasaran pasar lelang. Kalau satu desa petaninya 200, barangnya dikumpulkan jadi satu setiap 3 hari, lalu mengundang pembeli untuk menawar dengan harga yang tinggi. Karena barangnya hanya di satu titik, berarti mau tidak mau akan ada kompetisi harga, harganya pasti tinggi, lalu ini baik. Walaupun sekarang sedang mengalami masalah karena ternyata ya restoran banyak yang tutup, hotel banyak yang tutup, sehingga para pembeli yang biasanya lelang sekarang stop. Ini memang persoalannya agak ribet, tapi prinsipnya kelembagaan ekonomi itu kalau dibangun dengan baik sangat potensial. Saya ingin mengatakan 2 slide yang terakhir ini adalah, kalau ini mungkin kita belum bisa, tapi ini sudah dilakukan oleh Belanda. Belanda itu kan negara yang sangat kecil, mungkin kira-kira seluas Jawa, tapi kita semua, Anda semua perlu tahu, sekarang dalam konteks internasional, Belanda itu adalah lembaga atau negara eksportir pangan nomor 2 setelah Amerika di dunia. Dengan luas lahan pertanian yang 1/20 Indonesia, dengan petaninya yang juga mungkin saya kira mungkin hanya 1 juta atau berapa, sedikit sekali, tapi ternyata dia menjadi eksportir pangan nomor 2 setelah Amerika. Ini diberitakan oleh, ada linknya. Karena apa? Karena dia sekarang bermain dengan teknologi tinggi. Jadi kalau dulu ketika saya kuliah memproduksi beras itu kan memproduksi sayuran itu kan harus di lahan yang terbuka sangat luas. Tapi ternyata dengan teknologi tinggi yang namanya fotosintesis itu tidak harus di lahan yang sangat terbuka, tapi bisa dengan lighting. Mereka bisa buat rumah kaca beberapa sap, kemudian mereka bisa lakukan proses fotosintesis sangat efisien. Mungkin Indonesia belum bisa melakukan, tapi beberapa orang secara individual sudah melakukan. Yang namanya smart farming, saya menemukan beberapa orang muda, mereka mulai melakukan itu. Mereka punya rumah kaca, lalu mendesain teknologi dengan bagus, lalu kadang-kadang dikontrol dengan otomatis, dengan komputer, sehingga kapan harus diairi, kapan harus dipupuknya ditaruh, itu diatur dengan otomatis, itu luar biasa. Tapi saya kira dengan 27 juta petani kita yang rata-rata sekolahnya SD, ya tentu ini saya kira mimpi masa depan lah, mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Ini sebagai contoh bagaimana situasi dilaporkan oleh National Geographic di edisi September 2017, bagaimana Belanda betul-betul melakukan revolusi pertanian, tidak membangun lahan pertanian yang konvensional dengan sangat luas karena mereka memang tidak punya lahan, tapi mereka membangun berbagai sistem pertanian sangat modern. Kalau kita memelihara sapi, kalau di Indonesia seperti di Merauke, di Papua kan sapinya berkeliaran, di Australia juga begitu ya, di Selandia Baru di Australia sapinya di range, mungkin butuh 3-4 hektar untuk 100 sapi. Tapi ternyata mereka di kota yang atas ini, untuk memelihara 50-40 sapi itu cuma di lingkaran ya, tapi ini menurut orang peternakan tidak beri kehebanan, karena sapinya nggak bisa bergerak. Bisa diperak otomatis susunya, tapi ya ini urusan yang lain. Tapi prinsipnya Belanda betul-betul bisa memproduksi pangan dengan sangat efisien, dengan luas lahan yang sangat kecil, tapi produksi pangannya tidak kalah dengan negara yang luas lahannya sangat besar, hampir mendekati Amerika. Kira-kira itu kawan-kawan, supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Mohon maaf ini sudah 4:30 ya, tapi saya kira kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mas Zikri, nanti diatur saja silakan, supaya waktu kita nanti bisa kita pakai untuk
berdiskusi ini saya tutup saja Mas Fikri ya. Oke. Saya kembalikan Mas Fikri. Ya, ini masih terdengar suaranya, Pak? Masih Pak. Masih. Oh ya. Nah, tadi soalnya saya sempat Putus. Saya sempat putus ya? beberapa saat tidak terdengar, saya live di sempat beberapa saat. Oh, masih Ya. Mas. Masih. Tadi Pak Subedjo sudah menyampaikan banyak hal ya, terutama sangat komprehensif sih menurut saya, karena berbicara terkait dengan permasalahan ketersediaan pangan, permasalahan rantai pasok, dan kemudian masuk ke solusi, bagaimana kemudian hal-hal yang sebenarnya fenomena-fenomena menarik terkait dengan ketahanan pangan di masa COVID, kita bisa melihat sendiri ya bagaimana orang-orang sekarang ramai-ramai menanam di dalam rumah, yang itu kemudian disosialisasikan dan dipopulerkan oleh mungkin para selebritis dan diviralkan juga oleh orang-orang yang kemudian melakukan inovasi-inovasi dalam menjaga ketahanan pangan dengan lele dalam ember yang ada dengan sistem aquaponik sederhana yang kemudian ditiru oleh banyak orang dan sebagainya. Bahkan saya punya satu grup komunitas bisnis itu yang kemudian mereka semuanya mencoba untuk melakukan sesuatu ya dengan terutama terkait dengan diversifikasi, dengan mereka coba untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan diversifikasi. Yang awalnya bahkan bisnis konvensi, akhirnya karena komitmen kita yang ada di komunitas itu, kita akhirnya beralih ke bisnis pangan juga seperti itu. Nah, ini yang menjadi fenomena baru yang menarik terutama, dan sama seperti yang disampaikan Pak Subedjo tadi ya, saya rasa saya cukup tertarik ya, ternyata kita masih punya banyak anak-anak muda yang dia punya komitmen ya untuk menjaga ketahanan pangan dengan ya berbagai variasi strategi yang mereka lakukan ya. Dan jadi permasalahannya sekarang tinggal bagaimana kemudian kita mencoba untuk membawa pertanian, entah itu urban farming ataupun diversifikasi dan sebagainya, ke dalam sebuah gaya hidup ya, lifestyle ya, supaya kemudian kita bisa mencoba untuk menjadikan permasalahan-permasalahan yang tadi kita sama-sama tahu dari Pak Bejo terkait dengan masalah kelangkaan, masalah impor, pasokan rantai yang kemudian tidak berjalan dengan semestinya dan sebagainya, itu menjadi sedikit demi sedikit bisa kita atasi gitu kan. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi nanti, silahkan teman-teman ya. Mungkin bisa coba untuk melambaikan tangan atau seperti apa atau bisa chat ya chat dulu. Nah, nanti host bisa mempersilahkan untuk mempersilahkan teman-teman yang bertanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung gitu, atau seperti apa, mungkin host punya kebijakan sendiri. Yang jelas ini saya sudah ada pertanyaan yang masuk ya Pak. Oke, silakan. Pak Subedjo, ini terkait dengan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan dari Dwi Arni tentang lembaga apa yang mengeluarkan sertifikat organik. Nah, ini pertanyaan pertama Pak Subedjo. Yang kedua adalah, ini pertanyaan sangat menarik dari Manap Trianto, biologi UGM. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan PP nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan sebagai peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Mengenai hal tersebut, menurut Bapak dalam hal strategi ketahanan pangan di Indonesia, apa yang menyebabkan hal tersebut belum terlaksana secara maksimal? Apakah karena konsep penerapan yang kurang benar atau apa? Nah, mungkin ini 2 pertanyaan dulu ya Pak. Bisa dijawab. Ya. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa coba untuk bertanya lewat chat atau seperti apa.
Oke. Monggo Pak, 2 pertanyaan Ya. dulu. Oke, Mas Zikri, saya kira saya akan merespon 2 pertanyaan dulu. Sebelum saya merespon, nanti saya kira panitia boleh sharing materi saya, nggak apa-apa ya Mas Zikri. Nanti silakan aja di-share. Kebetulan yang saya kirim ke Mbak Fitri, sudah dalam bentuk PDF, sehingga saya feel free lah. Saya kira boleh saja nanti dibagikan ke peserta supaya peserta mungkin bisa memanfaatkan. Yang pertama pertanyaan Mbak Dwi Arnir. Wah, selamat sore Mbak Dwi Arnir. Ini saya kenal dulu, KKN-nya di Semarang ya Mbak Dwi Arnir ya. Saya DPL-nya dulu. Sekarang di salah satu pemerintah daerah mungkin. Ini pertanyaan tentang sertifikat organik. Saya kira sertifikat organik sekarang dikembangkan oleh banyak sekali lembaga internasional. Nggak usah ngomong merek lah, nanti nggak enak. Jadi saya kira di Indonesia cukup banyak lembaga-lembaga internasional yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional yang dia punya hak untuk melakukan sertifikasi. Kalau di Jogja misalnya yang cukup berkembang di Sleman itu sudah ada beberapa komoditas yang dilakukan. Misalnya kalau di Pakem sudah ada padi ya, itu juga sudah dapat sertifikat. Kemudian juga ada sayuran. Kawan-kawan kita juga mengembangkan sayuran organik, itu juga di Sleman. Kemudian di Gudian juga sudah ada padi. Kemudian salak juga sudah ada yang disertifikasi organik. Prinsipnya yang melakukan sertifikasi cukup banyak, nanti memang bisa memilih karena ada kontestasi harga. Jadi memang sekarang yang menjadi problem masyarakat, produk organik kan harganya tinggi, tapi problemnya untuk mendapatkan sertifikasi yang waktunya itu juga tidak sepanjang masa, karena dalam waktu 5 tahun harus diresertifikasi dan biayanya mahal. Ini memang menjadi persoalan. Kalau ini dibebankan kepada petani, itu juga jadi persoalan. Kami kemarin diskusi di Sleman misalnya, ini setahun lagi sudah habis sertifikasinya, harus resertifikasi dan itu katanya mahal. Ini juga saya kira nanti peran pemerintah daerah, apakah itu Kementerian Pertanian di pusat atau kalau di daerah itu Dinas Pertanian, ini mestinya nanti ada semacam subsidi lah. Jadi kalau katakanlah biayanya 100, apakah mungkin 50%, 50%. Karena kalau tidak ya kasihan, karena memang biayanya cukup mahal, tapi kalau harus ditanggung oleh masyarakat, oleh produsen, ya bisa, tapi saya kira berat, sehingga nanti harus dikerjasamakan, sehingga nanti pembiayaan pun saya kira bisa berdua. Karena ini memang menjadi salah satu isunya adalah karena biaya sertifikasi mahal. Meskipun prospek bisnisnya besar. Saya kemudian menulis artikel tentang beras organik di Sawangan Magelang misalnya, itu sangat baik. Tokohnya Pak Soleh, itu ya. Mereka mengatakan kalau beras biasa itu 11.000, 12.000, beras organik di retail itu bisa sampai 20.000. Jadi selisihnya hampir 8.000, 9.000 ya. Jadi sangat prospektif, memang perlakuannya agak khusus, treatmentnya agak khusus, harus ketat, harus disiplin, tapi pasarnya sangat terbuka. Dan bahkan sudah kirim ke berbagai kota, sampai ke Kalimantan dan lain sebagainya. Lembaganya banyak Mbak Dri, nanti memang harus memilih. Kira-kira kalau masa sertifikasinya saya kira sama, hanya memang masalah biayanya berbeda-beda, tapi saya kira tidak berbeda jauh. Nanti saya kira secara teknis kita bisa diskusikan lebih detail lagi ya Mbak Nir ya, tapi prinsipnya prospeknya sangat besar. Lalu yang kedua dari Mas Priyanto, ini dari biologi, mungkin S2 biologi ya, menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan dari salah satu isu di dalam Undang-Undang Pangan yang paling baru kan tahun 2012. Awalnya tahun 1996 sudah diperbarui 2012, salah satu isunya adalah bagaimana kita diminta untuk memperkuat local food, kelembagaan lokal, pangan lokal, tapi sampai sekarang gimana situasinya? Nampaknya belum berhasil. Saya setuju, prakteknya belum terlalu, idenya sangat bagus, tapi prakteknya belum terlalu berhasil. Menurut saya ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama karena industri processing kita pangan lokal belum berkembang. Selama ini yang namanya pangan-pangan lokal seperti umbi-umbian itu kan masih diproses dengan sangat sederhana. Misalnya umbi-umbian hanya direbus, dikasih garam, dikasih parutan kelapa yang sangat tidak menarik. Orang-orang muda siapa mau makan seperti itu. Tapi kalau sudah diproses dengan sangat menarik, seperti seorang pengusaha di Salatiga, mungkin kawan-kawan sudah pernah ngicipi makanannya ya, bagaimana mengolah telo yang tidak punya nilai ekonomi atau nilainya sangat murah, tapi menjadi telo keju misalnya, ya. Telo keju di 9 dari Salatiga itu bahkan sekarang di marketplace sudah banyak. Anda kalau beli melalui marketplace sudah gampang sekali mencari itu, macam-macam. Ini saya kira memang industri processing kita. Lalu memang salah satunya harus edukasi, bagaimana kita membuat citra pangan lokal itu berkualitas, tidak kalah dengan pangan-pangan impor, nilainya gizinya tinggi. Umbi-umbian kan tidak kalah gizinya sebenarnya dengan beras misalnya, tapi karena tidak dikampanyekan dengan sangat serius, ya akhirnya orang-orang menganggap ini makanan kelas 2.
tiwul misalnya, ya tiwul dianggap makanan kelas 2, padahal dulu yang namanya jagung, tiwul, sagu itu kan menjadi makanan pokok masyarakat setempat, tapi ketika dia dianggap makanan kelas 2, ya akhirnya orang berpindah ke beras, makanya ada berarisasi. Dulu orang Papua nggak makan nasi, tapi setelah sagu dianggap kelas 2, akhirnya orang makan nasi. Sekarang makan sagu hanya untuk tambahan, padahal ini sangat strategis sekali. Jadi prinsipnya Mas Prianto, sekarang adalah bagaimana saatnya membangun industri processing, karena kalau saya ke Gunung Kidul misalnya ada satu tempat di Pelayan namanya Bu Suti Rahayu, boleh dikunjungi nanti, bagaimana Bu Suti sudah bisa membuat beras analog, termasuk mie dari telo ya. Kalau selama ini kita mengenal mie kan dari gandum, tapi Bu Suti bisa membuat mie dari cassava, dari moka. Rasanya sangat enak, walaupun memang masih belum awet ya. Lalu bisa membuat nasi jagung, nasi beberapa bahan lokal, lalu dibuat menjadi nasi, bentuknya persis seperti beras. Cuman itu bahan bakunya bukan beras, jadi ada alat untuk membuat seperti beras analog namanya ya. Saya kira prinsipnya itu, bagaimana dari industri processing harus kita dorong, lalu kita harus mengedukasi masyarakat. Ini yang tidak mudah mengedukasi bahwa yang namanya sumber karbohidrat tidak hanya beras, tidak hanya gandum, tapi ternyata dari pangan-pangan lokal. Ini harus kita dorong mungkin melalui pendidikan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita lakukan, bahkan mungkin melalui kurikulum ekstrakurikuler dan lain sebagainya lah kita tanamkan. Saya beberapa kesempatan yang lalu bercerita misalnya di Jepang itu hampir semua sekolah SD terutama ya pasti punya pekarangan. Meskipun di metropolitan Tokyo, kita nggak pernah terbayangkan di Jakarta itu ada pekarangan sekolah. Jangankan di Jakarta, di Jogja saja sekolah SD nggak ada pekarangannya ya. Karena apa? Karena Jepang ingin menanamkan kepada anak-anak kecil sejak dini bahwa memproduksi pangan itu sangat susah, sehingga kita harus menghargai pangan, dan pangan itu bisa ditanam sesuai dengan kondisinya, dan itu merupakan makanan yang enak untuk dikonsumsi, sehingga dilatih mereka, diedukasi bagaimana cara nanam, nanti kalau sudah panen bersama-sama, diproses, dinikmati bersama-sama, lalu ditanamlah kepada mereka. Termasuk mereka nggak boleh menghambur-hamburkan makanan. Salah satu problem pangan itu kan food wasting. 30% pangan di dunia itu kan menjadi sampah. Jadi kalau kita pesta-pesta itu, semua tidak kita makan, sudah kita olah, akhirnya dibuang di tempat sampah. Jadi pupuk, ini sayang sekali, padahal kita memproduksi sesuatu itu 3-4 bulan. Jadi ini kira-kira itu Mas Prianto, bahwa banyak yang harus kita lakukan, tapi intinya adalah industri processing, edukasi, lalu bagaimana branding ya, membuat citra bahwa pangan lokal itu adalah bukan pangan kelas 2, tapi pangan yang kira-kira setara dengan pangan-pangan yang selama ini sudah dikenal merupakan pangan yang berkualitas. Kira-kira itu, Mas Zikri, saya kembalikan lagi. Oke Pak, ini langsung ada pertanyaan selanjutnya ya Pak? Boleh. Ya. Ini dari Oktiva Anggra ini. Ya, ini sebenarnya lebih ke saran sih, bukan pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana kemudian pemberdayaan desa di wilayah pesisir itu harus lebih diperhatikan, Pak. Karena problemnya cukup kompleks ya. Masuk di dalamnya adalah terkaitannya dengan SDM, bagaimana kemudian wanita nelayan itu harus didekatkan produksi mereka ke konsumen, jaringan internet minim dan sebagainya, SDM belum terlatih, jadi seperti itu sih. Nah, lebih kepada bagaimana kemudian bisa lebih berkembang, terutama di masalah masalah pangan. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Fitria Kulsum. Ini cukup menarik ya Pak, tentang apa yang kemudian membedakan negara lain dengan Indonesia. Kenapa kemudian negara lain bisa lebih stabil dalam menjaga ketahanan pangan? Nah, terutama kaitannya dengan teknologi regenerasi petani, diversifikasi pangan. Nah, bagaimana praktek regenerasi petani di Indonesia itu bisa agar kemudian bisa berjalan dengan lebih maksimal. Ini Pak, permasalahan yang saya rasa kalau saya melihat ya Pak, karena saya ini sebenarnya aslinya desa Pak. Saya asli Cangkringan. Oke. Saya hidup besar bersama pemuda-pemudi yang kemudian orang tuanya adalah petani. Hanya saja kemudian ketika mereka besar, sedikit dari mereka yang kemudian mau melanjutkan untuk menjadi petani. Nah, ini kan menjadi permasalahan diri. Regenerasi petani ini sudah bisa menjadi pertanyaan. Selain tadi pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan strategi perbedaan apa yang kemudian membedakan implementasi dari strategi yang dilaksanakan di Indonesia dan di luar negeri. Mungkin bisa langsung dijawab ya.
Ya oke, saya meskipun tadi hanya komentar dari Mbak Okti, saya kira setuju sekali bahwa apa namanya, itu masih bisa langsung ngomong. Apa namanya bahwa tadi ya pemberdayaan desa itu seperti apa? Saya kira betul, memang salah satu problemnya adalah infrastruktur ya. Infrastruktur jalan mungkin sudah bagus, tapi infrastruktur telekomunikasi misalnya kita ingin mengenalkan inovasi melalui telekomunikasi di beberapa tempat, bahkan 15% desa-desa Indonesia belum ada listrik ya. Saya kira memang ya PR lah, PR sektor energi bagaimana nanti nggak mungkin jaringan masuk kalau listriknya nggak ada kan. Jadi memang dari segi infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah kita. Saya belusuan ke Indonesia Timur, ke Papua dan lain sebagainya, juga infrastrukturnya masih masalah serius lah. Jadi masih masalah serius, tidak hanya inovasinya tapi infrastrukturnya, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur listrik, infrastruktur jalan bisa saja sudah diproduksi tapi barangnya tidak bisa dibawa ke kota karena misalnya jalannya rusak. Jadi memang urusan memproduksi pangan, distribusi bukan hanya urusan barangnya atau tidak, tapi saya kira juga dukungan infrastruktur. Saya setuju sekali. Selain dukungan infrastruktur, tapi pengembangan kapasitas SDM juga penting sekali. Jadi bagaimana misalnya nanti apa namanya kelembagaan ekonomi saya kira penting sekali. Bagaimana di desa-desa itu didorong untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi, apakah melalui koperasi, melalui BUMDes dan lain sebagainya, yang nanti saya kira akan menggerakkan, termasuk edukasi ya. Jadi sekarang penting sekali meningkatkan kapasitas kan tidak harus disekolahkan, tapi dengan pelatihan, dengan training, dengan edukasi, yang saya kira memang tidak hanya tugasnya pemerintah daerah, tapi saya kira perguruan tinggi juga perlu masuk melalui KKN tematik, melalui pengabdian. Kalau itu masuk ke desa-desa, saya kira juga sangat berperan untuk meningkatkan kapasitas desa yang nanti akan mendorong orang desa menjadi lebih kreatif. Kalau orang-orang desa menjadi lebih kreatif, sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Termasuk orang-orang di pesisir itu kan punya potensi yang luas sekali, tidak hanya ikan ya. Jadi mungkin bisa menangkap ikan, suaminya, istrinya memproses ikan, kemudian mereka juga punya sumber daya pertanian. Mereka kalau musim ikan, mengolah ikan, kalau tidak musim ikan, mengolah ternak, mengolah sayuran. Saya kira kalau itu dioptimalkan dengan berbagai strategi tadi ya, ada pelatihan, ada penguatan ekonomi, strategis sekali. Lalu pertanyaan Mbak Fitri, prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah menanyakan kenapa situasi Indonesia berbeda dengan negara lain. Nampaknya kok yang negara lain aman-aman saja, Indonesia punya masalah. Mbak Fitri, bukan berarti negara lain aman-aman saja. Ini bahkan menjadi isu internasional. Memang ada beberapa negara yang relatif bagus kondisi ketahanan pangannya ya. Tapi secara global itu juga problem pangan itu masih menjadi problem yang besar. Bahkan FAO melaporkan 200-an atau 150-an juta penduduk dunia itu kekurangan pangan. Bahkan 1,1 miliar kekurangan gizi ya. Pangannya cukup tapi gizinya nggak cukup. Ini problem internasional. Tapi memang problem di Indonesia itu ya kita memang punya problem serius. Seperti tadi kita kok kalah dari Thailand, kita kok kalah dari misalnya Vietnam, padahal mereka negaranya lebih kecil, lahannya lebih kecil. Ya ini memang ada banyak hal. Jadi ada banyak hal. Salah satunya itu skala usaha menurut saya. Jadi sistem pertanian kita kan sangat kecil. Bukan berarti negara lain besar-besar ya. Thailand itu ya tidak besar-besar amat. Kalau seperti tadi Amerika itu kan memang sangat besar. Australia, Selandia Baru itu mereka memang Eropa itu rata-rata ya satu petani mungkin bisa 100 hektar, 50 hektar, 10 hektar. Tapi di Indonesia sangat kecil. Saya beberapa sekali ya ke Vietnam misalnya mereka 3 hektar per petani. Di Thailand juga katanya antara 2 sampai 3 hektar. Di Jepang juga 2 sampai 3 hektar per keluarga tani. Sementara di Indonesia jangankan hektar, bahkan ada yang buruh tani karena nggak punya tanah, tanahnya tetangganya diburui atau misalnya dibagi hasil. Di Bantul saya datang ke Jetis misalnya cuma ngelola 500 meter, 1000 meter, 2000 meter. Itu problemnya adalah problem skill of economic. Teknologi apapun, kalau skill of ekonominya kecil, nggak akan bisa menolong. Kita punya teknologi bisa memproduksi 10 ton per hektar, tapi tanahnya cuma 1000 meter, itu nggak ada artinya gitu kan. Tapi sebaliknya, kita punya teknologi hanya 5 ton per hektar, tapi kita punya 10 hektar, itu sangat bermakna. Jadi problemnya bukan hanya problem di teknologi, tapi problem di scale of economic. Nah, problem di Indonesia kita sudah terlalu kecil. Ini sangat complicated karena terkait isu budaya dan isu sosial. Di negara-negara lain, lahan itu kan tidak dibagi fisik kalau diwariskan. Jadi kalau bapaknya punya 2 hektar, hanya diwariskan ke satu, secara fisik ya, diwariskan ke satu orang, lalu nanti tanahnya tidak akan pecah seperti yang terjadi di Jepang. Dari nenek moyangnya sampai keturunan ke-7, ya tanahnya tetap 2 hektar. Kalau di Indonesia yang dibagi fisiknya, tanahnya 2 hektar, anaknya 4 jadi 1/4 hektar. Anaknya 4 lagi cuma jadi 1000 meter. Makanya semakin kecil, semakin tidak produktif.
Artinya apa? Artinya teknologi itu tidak menolong ketika skill of ekonominya kecil. Makanya salah satu PR ke depan adalah bagaimana kita mencoba konsolidasi supaya skill of ekonominya besar. Lalu nanti, tapi ini ide saya mungkin tidak terlalu populer. Ide saya jumlah petani kita 27 juta terlalu banyak. Karena mestinya kita tidak harus dikelola oleh 27 juta orang. Mungkin cukup dikelola oleh 10 juta orang. Lalu yang 17 juta orang kemana? Tetap di desa. Tapi mereka bisa bekerja di industri processing pertanian. Misalnya sebagian mengolah hasil pertanian, lalu sebagian mengolah di jasa pertanian, sehingga dikelola oleh orang yang lebih sedikit, tapi produktivitasnya sama. Sementara di Indonesia itu, yang mengerjakan banyak sekali, tapi yang diolah kecil-kecil. Akhirnya apa? Produktivitasnya kecil. Makanya saya menyarankan, salah satu PR yang serius ke depan adalah bagaimana skill of economic-nya itu ditata, sistem pewarisan tanah itu ditata, konsolidasi ditata, sehingga nanti per orang akan mengelola lahan yang besar. Sebenarnya ada angin segar, tapi sekarang nggak tahu karena COVID mungkin mandek. Dulu Pak Jokowi kan pernah bilang, sekarang kita punya lahan terlantar itu 9 juta hektar. Wah, saya senang banget. Kalau punya 9 juta hektar, kenapa nggak dibagi ke petani? Ya, mungkin nanti ada skenario-nya, apakah model transmigrasi seperti dulu, sehingga petani dapat 2 hektar. Kalau ini dilakukan, itu saya kira pertanian ideal. Karena kita bisa 2 atau 3 hektar per orang. Kalau ini dilakukan, saya kira sangat bagus lah. Ini yang menyebabkan regenerasinya macet. Orang-orang muda kalau dalam tanda petik bahasa saya kalau nggak gila nggak mau di pertanian. Karena apa? Disuruh sarjana peternakan disuruh ngelola ternak 2 ekor sapi yang nggak masuk akal, nggak bisa hidup. Tapi kalau disuruh mengolah 20 sapi, tiap bulan bisa jual sapi, harga satu sapi kan harganya 15 juta. Wah, masuk akal. Bapaknya punya 1000 meter, saya disuruh ngelola lahan 1000 meter, yang nggak masuk akal. Sarjana pertanian nggak mau bekerja di lahan bapaknya karena tanahnya cuma 1000 meter. Tapi kalau bapaknya punya 1 hektar, 1,5 hektar, 2 hektar pasti mau. Jadi memang program skill of economic itu menyebabkan regenerasi kita jadi macet. Orang-orang muda yang berpendidikan tinggi itu tidak mau pulang, tidak mau meneruskan. Saya punya kisah misalnya di Jepang, itu ada seperti di Indonesia IPB, jadi di Jepang ada satu universitas, tempatnya di Tokyo, yang namanya TUA, Tokyo University of Agriculture. Pada tahun 2016, saya kebetulan mengajar 1 bulan di sana. Saya berinteraksi dengan mahasiswa, saya tanya, kalian kalau pulang mau kemana? Karena mereka berasal dari daerah, dari berbagai provinsi. Dia bilang pulang. Saya kaget sekali, karena kalau di Indonesia saya tanya nggak mungkin mereka pulang nerusin bapaknya. Kenapa pulang? Loh, bapak saya punya sapi 100, Pak. Saya mau jadi pemerah sapi, ngurusi bisnis sapi, ngurah susu. Bapak saya punya sawah 3 hektar. Bapak saya punya kebun sayur 2 hektar misalnya. Jadi mereka itu sekolah di Tokyo University of Agriculture itu bukan untuk menjadi PNS Kementerian Pertanian, bukan untuk menjadi pegawai pabrik, tapi mereka itu bekerja untuk sekolah untuk mencari ilmu tentang pertanian karena ingin dipakai di dalam membangun bisnis keluarganya. Itu saya kira yang mimpi kita ke depan juga seperti itu. Ketika skala ekonominya besar, harapannya nanti anak-anak muda yang kuliah di Fakultas Pertanian, kuliah di Peternakan, kuliah di Perikanan, kuliah di kedokteran hewan, mereka ingin kembali ke desa, lalu membangun bisnis orang tuanya yang skala ekonominya masuk akal. Tapi kalau skala ekonominya seperti sekarang, dugaan saya regenerasi akan macet. Ini salah satu problem terbesar kita memang regenerasi sekarang ya. Yang masuk di pertanian itu adalah orang yang tidak punya kesempatan yang lain. Sehingga ya akhirnya dalam tanda petik sisa-sisa. Sementara yang berkualitas, yang sekolah diploma pertanian, sekolah sarjana pertanian, master pertanian itu nggak mau pulang. Ini saya kira memang isunya adalah isu tentang skala usaha. Kalau skalanya usaha masuk akal, kemudian secara ekonomi menguntungkan, saya yakin itu orang-orang muda mau masuk. Sekarang pun sudah mulai masuk ya. Kalau hortikultura tidak butuh lahan yang sangat besar. Kayak tadi Sofian itu mungkin punya tanah 5.000 meter sudah cukup. Tapi kalau nanam padi nggak bisa, skala kecil, sangat tidak menguntungkan. Nanam padi paling tidak ya, kalau mau menguntungkan minimal setengah hektar atau 1 hektar. Kira-kira itu Mas Zikri, jadi complicated ya urusannya. Jadi urusannya pertanian itu baik skala ekonomi maupun regenerasi saling kait-mengkait yang ujungnya juga diproduksi. Kalau petaninya tidak produktif, skala ekonominya kecil, total produksi nasional kan jadi kecil, akhirnya kurang pangan. Jadi memang ini saling kait-mengkait ya. Kenapa Belanda itu petaninya sedikit, lahannya kecil, karena produktivitasnya besar gitu ya. Amerika juga begitu kan. Oke, kira-kira itu Mas Zikri. Ya. Kalau masih ada waktu silakan ditawarkan lagi. Masih ada 1 pertanyaan lagi, Pak. Monggo, nggak apa-apa, silakan aja, feel free, saya free kok. Ya. Ini terkait perang industri ya, Pak. Terutama industri pangan yang terkadang merugikan petani. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa dan kira-kira strategi yang bisa dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan itu kira-kira apa ya Pak? Oke, ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi betul, karena memang apa ya, mungkin memang ini ya, industri itu kan dalam posisi yang sangat kuat. Dia punya modal yang sangat besar, punya jaringan yang sangat luas, punya pasar, sementara produsen-produsen pangan kecil itu kan sangat tergantung, modalnya kecil dan itu mungkin nggak mungkin bersaing. Akhirnya apa? Akhirnya hanya sebagai pemasok bahan baku industri dengan harga yang ditekan. Tapi saya kira ini idenya bukan jangka pendek. Saya punya ide begini, tapi mungkin tidak mudah ya. Kita mungkin bisa mencontoh beberapa negara yang kelembagaan ekonominya sangat kuat. Saya mohon maaf, ini contohnya Jepang. Jepang misalnya ada satu negara, satu kelembagaan ekonomi yang disebut dengan JA. JA itu Japanese Agriculture Cooperative. Itu adalah satu lembaga koperasi yang dimiliki oleh 10 juta orang, di mana di dalamnya ada 4 juta petani, lalu yang 6 juta itu anggota non-petani, karena boleh anggotanya non-petani. Ini memiliki aset yang sangat besar, bahkan mereka mengelola semua bisnisnya pertanian. Kalau saya punya lahan 2 hektar, tidak punya traktor, nggak apa-apa, saya tinggal minta ke GE cabang supaya traktorkan tanah saya. Nanti ada hitung-hitungannya dan saya dapat SHU juga. Kalau saya mau panen, tidak punya reaper, kontak itu. Saya mau jual, bahkan sampai punya processing. Termasuk saya punya datanya yang sangat rinci, nanti bisa di googling karena datanya sangat banyak di internet. GE itu asetnya sekarang adalah terbesar keempat dari bank konvensional di Jepang. Kalau di Indonesia kira-kira setara BRI lah. Bayangkan, lembaga yang dimiliki petani, nilai asetnya itu menyamai dengan bank terbesar di negara Jepang. Ini kan luar biasa. Punya institut, punya rumah sakit, punya industri pengolahan, punya industri processing, punya sistem transportasi, luar biasa. Saya kira kalau kita bisa bangun sebenarnya idenya dulu KUD kan, pada tahun 70 sebenarnya ingin niru Jepang, tapi nggak tahu di Indonesia kok gagal ya. Jadi KUD itu niru Jepang sebenarnya. Dulu kebetulan yang menginisiasi kan Pak Menteri Pertanian yang dekan UGM, namanya Pak Sudarsono, itu zaman Pak Harto. Pak Sudarsono belajar ke Jepang, ingin niru model Jepang, dibawa ke Indonesia, tapi ternyata nggak sukses di Indonesia. Dugaan saya apa? Dugaan saya karena itu, tadi skalanya kecil. Kalau skalanya kecil mungkin nggak sampai dijual berasnya untuk konsumsi sendiri. Kalau saya punya 1000 meter, ngapain dijual? Untuk makan saja nggak cukup. Tapi kalau Jepang punya 3 hektar, memproduksi 15 ton, ya nggak mungkin dimakan 15 ton. Saya hanya makan 2 ton, yang 12 ton saya jual, sehingga industri processing beras, industri processing sayuran yang dimiliki koperasi sangat berkembang, dan ini dimiliki oleh petani. Kalau ini ada untungnya sampai miliaran yen, itu ya nanti kembali ke petani kan. Kalau kita industri swasta kan ya tidak kembali ke petani, ya dimiliki oleh pemilik modal kan. Jadi memang saya kira ke depan kalau kita memang mau serius memikirkan kelembagaan ekonomi petani, ya nanti harus didesain lembaga yang betul-betul dimiliki oleh petani, kuat, sambil memperbaiki skala usaha ekonomi petaninya. Kalau skalanya nggak diperbaiki, mungkin juga lembaga ini nggak akan berperan juga. Supaya apa? Nanti mungkin akan menjadi pesaing ya. Nanti siapa yang menawarkan harga lebih baik? Sama-sama processing sayuran, misalnya kalau processing sayurannya koperasi lebih bagus, petani akan jual ke dia. Tapi kalau swasta lebih bagus, mungkin ke dia. Nanti justru akan kompetitif. Jadi kalau selama ini kan nggak ada kompetisinya, swasta adalah satu-satunya pasar. Nanti kalau misalnya ada industri yang besar, yang saya berharap sebenarnya sekarang kalau BUMDes bagus bisa ya, tapi ini problemnya kan tidak mudah ya mengembangkan kelembagaan ekonomi desa, yang karena sekarang sudah terlanjur yang swasta sangat berkembang pesat, sehingga kalau merintis lembaga usaha ekonomi petani itu yang kecil susah. Kira-kira itu Mas Fikri yang bisa saya jawab. Ini diskusinya bisa panjang sekali ini kalau tentang lembaga iya. Ya. Ya, ini karena sudah masuk akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Subedjo ya. Jadi terutama saya pribadi sangat terbuka ya, terkait dengan permasalahan kita, terutama dalam proses permasalahan ketahanan pangan yang cukup kompleks ya Pak. Ya. Tidak hanya masalah ketersediaan, rantai pasok, dan juga diversifikasi, tapi masuk juga masalah regenerasi petani, lalu kita juga bicara tentang yang kemudian tadi saya harus coba untuk berpikir terkait dengan disrupsi kelembagaan, baik itu kelembagaan pertanian maupun kelembagaan ekonomi, baik mikro maupun makro. Nah, ini butuh kolaborasi rupanya Pak dari banyak anak-anak muda cerdas, bisa jadi alumni UGM dan lain-lainnya sudah harus memulai Pak.
Karena ketika Jepang sudah memulai dari tahun 70 dan kita baru akan memulai, nah tentu butuh proses disrupsi yang cukup besar sehingga kita bisa mengejar banyak hal. Nah, itu saya rasa teman-teman semua di sini nanti bisa coba untuk menyarikan apa yang disampaikan oleh Pak Subedjo ini dengan tulisan-tulisan yang kalian sebar di sosmed teman-teman ya, biar keresahan terkait dengan kondisi kita saat ini tidak hanya kolaborasi terkait dengan upaya ketahanan pangan ini bisa coba untuk dimulai dari sekarang, dari kita sendiri dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja ya pada sesi diskusi kita pada sore hari ini, tepat dan jam 17.00. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Subedjo, dan insya Allah ketika pandemi selesai saya akan main ke rumah Pak Subedjo atau mampir ke silakan Mas. Ya. Ini karena kita butuh. Iya. Kawan-kawan boleh kirim SMS atau WA, itu ada di slide nanti ya. Di slide-nya ada WA-nya, kemudian ada email-nya, nanti boleh kita berdiskusi lah, nggak masalah. Silakan feel free aja. Ya, siap. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kawan-kawan semua di kesempatan yang lain. Oke, matur suwun, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Subedjo. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, nanti kalau ingin bertanya-tanya boleh email ya, silakan aja ya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih banyak.